Bapa, dimanapun Bapa tempatkan kami, Bapa kami rindu untuk terus menjadi saluran kasih-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk terus memberitakan Injil-Mu sampai ujung-ujung bumi. Bapa, jikalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, untuk Ibu Triwinarni, Bapakku juga berdoa untuk suaminya yang hari ini mau operasi mata. Berkati setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan operasinya boleh berjalan dengan baik. Pulihkan mata daripada suami Ibu Tri Tuhan. Aku berdoa jamah di dalam nama Yesus. Dokter yang merawat, dokter yang mengoperasi, Bapa berkati. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai dokter, Engkau juga yang memakai Tuhan obat-obatan itu. Semua boleh menjadi alat kesembuhan bagi suami Ibu Tri Winarni. Terima kasih Bapa. Bapa, tibalah saatnya untuk kami semua boleh merenungkan firman-Mu. Bapa, sementara kami berduduk diam di kaki Tuhan, aku berdoa Roh Kudus yang bekerja memulihkan, Roh Kudus yang bekerja menyembuhkan, Roh Kudus yang bekerja membukakan jalan-jalan berkat, Roh Kudus yang memulihkan setiap hubungan, Roh Kudus yang memperbaharui setiap hari, mempertobatkan setiap hidup kami semua. Terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya tidak pernah kebetulan, tidak pernah sia-sia waktu yang kami berikan untuk mencari wajah Tuhan. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi itu, di akun-akun yang telah menonton, di rumah mereka, di perjalanan, di tempat pekerjaan, di mana mereka berada. Bapa berkati. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Biarlah Tuhan juga Tuhan firman-Mu yang jatuh di dalam setiap hati kami semua boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara kita bisa menulis ya di dalam kolom komentar. Saudara terberkati setiap hari, saudara bisa tulis terberkati setiap hari. Dari kota saudara jangan lupa ya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini ke status saudara, ke grup-grup yang kita punya, Bapak Ibu Saudari, ke media sosial kita. Ya, sehingga banyak orang boleh terberkati, mereka boleh setia sampai pada akhirnya dalam hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus lewat setiap status kita semua, lewat setiap Bapak Ibu Saudari, kerinduan kita memberitakan Injil Kristus. Ya, saudara bisa tulis terberkati setiap hari dari kota saudara, jangan lupa. Atau saudara juga bisa menerbangkan gift, ya, super chat, super thanks. Itu dalam rangka mengembangkan algoritma juga di channel TikTok maupun YouTube Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita boleh mengangkat Alkitab kita. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, saudara kita angkat Alkitab kita semua. Dia tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita deklarasikan iman kita semua. Ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia, bukan apa kata gosip tetangga, tetapi aku adalah apa kata Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biarlah hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani, membuatku damai sejahtera dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa melakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap untuk menerima benih firman Tuhan yang murni. Pikiranku disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati, menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis terberkati setiap hari dari kota saudara. Ya, thank you buat kalian semua. Pak Yaya, Ibu Lilik dari Hong Kong, Tuhan memberkati. Ibu Ana juga dari Hong Kong tadi ya. Bu Eni dari Bandar Lampung, Pak Yaya, Tuhan memberkati. Ya, Bu Triwinarni, Pak Hutomo, Tuhan memberkati semua teman-teman semua yang hadir.
Oke, di channel YouTube Pastor Desa. Bu Ani, Bu Maria, Tuhan memberkati ya. Jangan lupa bisa tulis di dalam kolom komentar, Bapak Ibu Saudari. Bu Rayatu, Bu Anneke, Bu Lina Bujan, Bu Happy, Pak David, Bu Asnia, Bu Agnes Simba, Bu Mesak ya. Tuhan memberkati. Bu Purwanti, biarlah Tuhan pulihkan ya dengan sempurna. Haleluya. Biarlah Tuhan pulihkan Bu Purwanti. Bilu-bilu darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna ya. Pak David dari Cikarang, Ibu Happy dari Kota Serang, Tuhan memberkati. Opung Erlan dari Tanjung Priok, Tuhan memberkati ya. Bu Esti dari Purworejo, Bu Astri, Bu Ani, Tuhan memberkati. Dari Jakarta Utara, dari Jogja, Ibu Ing, Tuhan memberkati. Bu Asnia dari Sabah Malaysia, Tuhan memberkati teman-teman semua ya. Bu Tiprapti dari Sidoarjo, Tuhan memberkati. Bu Lina Bujan dari Sarawak Malaysia, dari Kucing Sarawak ya, Tuhan memberkati. Bu Herdika Siagian dari Bandung, haleluya, puji Tuhan. Bu Yana Yaya dari Cirebon, Bu Ira dari Banyuwangi, Tuhan memberkati ya. Bu Esti tadi dari Purworejo ya, God bless you. Bu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati selalu setiap hidupannya ya. Bu Rayatu dari Cipondo Tangerang, teman-teman semua juga yang dari sekitar Jabodetabek, Tuhan memberkati. God bless you. Ya, teman-teman semua juga yang ada di luar negeri, Tuhan juga memberkati kalian semua. Ya, Bu Asnia, semua teman-teman semua. Bu Magrit, God bless you. Shalom Bu Marta Desi, shalom. Selamat pagi buat teman-teman semua ya. Kita sapa dulu sebelum saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini. Bu Mesa, Bu Yohana Sembiring, shalom dari Medan, Horas orang-orang Medan. Tuhan memberkati ya. Bu Ati dari Pekanbaru, Nenek Noel dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati. Pak Tri atau Ibu Tri Kurniasari dari Indramayu, Tuhan berkati. Margareta dari Karanganyar, Tuhan memberkati. Bu Acan Lim dari Kapuk, Tuhan memberkati. Ya, semua teman-teman semua. Bu Margrit juga dari Malaysia. Bu Anneke, salam kenal ya. Semua teman-teman semua pagi hari ini, biarlah kita semua terberkati selalu. Bu Maureen, God bless you. Bapak Ibu, izinkanlah saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua, dimanapun saudara dan saya berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ya, kita boleh dengan jujur membedah satu penyakit rohani yang sangat halus, sangat rapi Bapak Ibu Saudari, tetapi sangat mematikan bagi iman kita. Penyakit itu bernama mengkultuskan manusia. Ya, mengkultuskan manusia. Saudara, di zaman sekarang ini berhala itu bentuknya bukan lagi patung emas, bukan lagi pohon keramat saja di dalam setiap kehidupan kita semua. Berhala zaman sekarang itu punya akun IG Bapak Ibu Saudari. Ya, berhala zaman sekarang itu Bapak Ibu Saudari punya jutaan followers, punya akun TikTok juga, punya suara yang merdu dalam setiap kehidupannya. Kalau di dalam kalangan Kristen, saudara, berhala itu juga punya Bapak Ibu Saudari khotbah yang sangat enak didengar, ya, atau punya karisma yang memikat di dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari, banyak orang Kristen hari ini yang imannya bukan lagi bersandar kepada Kristus yang disalibkan itu. Tetapi banyak orang Kristen hari ini imannya bersandar pada siapa yang sedang berdiri di atas mimbar. Saudara, ada jemaat yang kalau pendeta favoritnya tidak khotbah, dia malas datang, ya Bapak Ibu Saudari, untuk ibadah. Ada orang-orang percaya yang ketika pendeta panutannya jatuh di dalam dosa, saudara, dia ikut-ikutan murtad dan berkata, aduh, saya nggak mau lagi ke gereja, ya, karena pendeta saya sudah jatuh dan lain sebagainya. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Jika iman kita runtuh hanya karena seorang manusia jatuh di dalam setiap kehidupan kalian semua, itu artinya selama ini kamu dan saya tidak pernah menyembah Tuhan yang benar. Kamu dan saya sedang menyembah manusia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita buka mata hati kita. Manusia sehebat apapun dimanapun mereka, entah itu selebriti,
entah itu pejabat, entah itu Bapak Ibu Saudari idola saudara di K-pop ya, di Blackpink misalkan Bapak Ibu Saudari, atau saudara mengidolai kemarin ya Piala Dunia, ada yang mengidolai Haaland, ada yang mengidolai Messi, ada yang mengidolai Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara manusia hebat manapun, siapapun mereka, entah itu selebriti, saudara entah itu pejabat dalam setiap hidup saudara, atau hamba Tuhan sekalipun, saudara yang paling diurapi, saudara darah mereka tidak pernah menyucikan dosamu. Darah mereka tidak pernah menyucikan dosa saudara dan saya. Hanya Yesus yang memiliki bekas paku di tangannya, yang menyelamatkan setiap hidup saudara, yang menebus setiap kehidupan kita semua. Lalu mengapa saudara kita memberikan tempat tertinggi di hati kita kepada mereka yang bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwanya sendiri? Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pernahkah menyadari dalam hidup kita betapa mudahnya hati manusia ini jatuh cinta pada apa yang kelihatan Bapak Ibu Saudari, tetapi begitu cepat dingin pada Dia yang tidak kelihatan, yang telah menyelamatkan saudara. Coba kita ingat-ingat dalam minggu ini saja, ketika handphonemu berdering, muncul notif dari penyanyi favorit saudara, muncul influencer ya panutan saudara, saudara atau pendeta kondang yang biasanya saudara dengar khotbahnya di setiap hari atau setiap hari Minggu. Saudara, mata kita mungkin langsung berbinar dalam setiap hidup saudara. Hati kita langsung antusias dan jari kita cepat-cepat mengklik layarnya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita betah mendengar setiap Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, baik pujian yang mereka lantunkan, khotbah yang mereka sampaikan. Kita betah mendengarkan mereka berjam-jam. Kita rela bela-belain bangun subuh Bapak Ibu Saudari demi menonton live streaming mereka semua. Saudara, atau mungkin ada artis rohani datang ke kota saudara, Bapak Ibu Saudari, saudara rela untuk datang ke gereja yang tadinya saudara nggak suka ke gereja, jadi suka ke gereja karena ada artis rohani itu. Atau saudara mungkin antri berjam-jam demi bersalaman dan berfoto bersama dengan sang idola saudara, siapapun mereka. Bapak Ibu, mari kita jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bagaimana dengan Alkitab kita? Di rumah saudara yang mungkin makin berdebu dalam hidup saudara karena saudara tidak pernah buka. Bagaimana dengan doa-doa saudara yang sering kali hanya berlangsung 1-2 menit karena mata kita sudah terlanjur capek Bapak Ibu Saudari ya menatap layar handphone, ya menatap idola kita semua. Dan tanpa sadar kita sedang hidup di era di mana kita sangat haus akan pujian dan pesona daripada setiap manusia. Tetapi saudara, bahkan saudara kenyang atau mungkin saudara sudah bosan dengan kehadiran Tuhan. Kita rela membela habis-habisan seorang public figure di dalam kolom komentar tuh Bapak Ibu Saudari. Misalkan saudara, kalau hari-hari ini kan banyak yang suka nonton perdebatan. Ya, kita nggak tahu dia siapa, backgroundnya apa, latar belakangnya apa dalam setiap kehidupannya, tetapi kita Bapak Ibu Saudari ya benar-benar membela public figure itu di kolom komentar ketika dia dikritik. Tetapi ketika kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, nama Tuhan kita dipermainkan di luar sana, kita diam-diam saja. Kita tidak merasa terluka dalam setiap hidup kita semua. Saudara, hari ini Tuhan tidak sedang ingin menghakimi kita, tetapi Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara dan saya. Saudara, dia bertanya, anakku, di mana posisi aku di hatimu? Di mana posisi aku di hatimu? Apakah aku masih menjadi yang utama? Atau aku sudah tergeser oleh manusia yang cuma bisa memberikan janji semu dalam setiap kehidupan kalian semua? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari ya pagi hari ini kita belajar saudara mengenai memberhalakan figur dan idola. Ya, banyak manusia saudara mengidolakan, memberhalakan manusia, mengejar manusia yang lain, tetapi melupakan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya.
1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Saudara, coba kita perhatikan dunia yang sekitar kita hari ini. Kita hidup di era di mana istilah Bapak Ibu Saudara dari celebrity worship atau pemujaan terhadap figur bukan lagi hal yang asing dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahkan saya pernah bertemu dengan beberapa Bapak Ibu Saudara dari pendukung-pendukung ya, dari Blackpink, dari K-pop atau artis-artis dari Korea. Ya, padahal show-nya bukan di Indonesia, show-nya mungkin di Singapura, di Malaysia, tapi rela-relain Bapak Ibu Saudara datang ke sana. Ya, ada yang show-nya di Jakarta, lalu kemudian dari daerah bisa datang Bapak Ibu Saudara nonton pertunjukan itu. Dan yang anehnya saya lihat juga ada pendeta juga di situ Bapak Ibu Saudara ya, yang ikut-ikutan ya. Kemarin kalau nggak salah beberapa tahun lalu ada Coldplay ya Bapak Ibu Saudara. Ada juga beberapa pendeta yang ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara di Gelora Bung Karno itu. Saudara saudari yang terkasih di dalam Kristus, pemujaan terhadap figur di dalam setiap manusia di era kita bukan lagi hal yang asing. Ketika seorang influencer merilis produk barunya, orang rela mengantri berjam-jam. Ketika seorang selebriti atau bintang olahraga difoto Bapak Ibu Saudari memakai pakaian tertentu, langsung stoknya Bapak Ibu Saudari langsung habis dalam hitungan detik. Ya, saudara, jika nanti ada yang berani mengkritik sosok idola tersebut di media sosial, nanti ribuan pengikutnya, fansnya itu Bapak Ibu Saudari siap melancarkan perang kata-kata demi membela sang idola mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, fenomena ini tidak hanya terjadi di panggung hiburan duniawi. Ya, dulu waktu beberapa tahun yang lalu ada kata cebong dan kampret Bapak Ibu Saudari. Kita mendukung pasangan cebong atau mendukung pasangan kampret Bapak Ibu Saudari. Ternyata tokoh utamanya di atas sana, mereka setelah pemilu Bapak Ibu Saudari berpelukan. Ya, sama kayak Teletubbies Bapak Ibu Saudara, saling berpelukan. Kita mah yang di bawah tetap cebong dan kampret Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, mari. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di panggung hiburan duniawi. Yang menyedihkan, virus kekaguman berlebihan ini juga telah menyerap Bapak Ibu Saudari, merayap masuk ke dalam gereja, dalam setiap kehidupan kita semua. Ada jemaat yang hanya mau datang beribadah kalau pengkhotbahnya adalah hamba Tuhan A. Ya, kalau hamba Tuhannya suka berbuat mujizat, dia datang. Kalau pendetanya suka cerita-cerita tentang sorga, dia datang. Cerita-cerita tentang neraka, dia datang. Kalau pendetanya lucu, dia datang. Tetapi kalau pendeta yang lain gak khotbah, dia gak datang gereja. Saudara, ada yang berpindah gereja karena mungkin karena pendeta idolanya juga pindah Bapak Ibu Saudari. Ada juga yang membela mati-matian pemimpin rohaninya. Bahkan ketika sang pemimpin terbukti melakukan kesalahan moral ya atau doktrinal Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup mereka. Saudara, apa itu berhala? Berhala modern jarang berbentuk patung kayu Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin batu di tengah-tengah hutan seperti zaman dulu Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi berhala zaman sekarang itu seringkali berbentuk manusia yang bernafas. Ya, manusia yang bernafas, manusia yang berkarisma, manusia yang bertalenta di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, apa itu berhala? Itulah berhala. Ya, Bapak Ibu Saudari, seringkali berbentuk manusia yang bernafas, berkarisma, dan bertalenta. Kalau kita belajar definisi berhala, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, berhala adalah siapa saja atau apa saja yang mengambil alih posisi tertinggi di hati kita. Siapa yang mengambil alih posisi tertinggi di hati saudara? Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itulah berhala dalam setiap hidup saudara. Posisi itu seharusnya adalah milik Allah, bukan milik berhala yang lain. Posisi itu Bapak Ibu Saudari seharusnya hanya milik Allah. Jadi ketika saudara mengagumi manusia, melebihi ketakjuban saudara kepada sang pencipta, ya Bapak Ibu Saudari, kita sedang melangkah ke jurang pembobolan iman.
Ya Bapak Ibu Saudari, imanmu dibobol. Ya saudari ini kasih lihat Tuhan, karena engkau dan saya memuja figur lebih daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Maka hari ini mari kita buka hati saudara untuk belajar firman Tuhan, untuk mendapatkan pesan Tuhan pagi hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sedang mengejar manusia, tetapi tanpa sadar saudara sedang melupakan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus, kita buka ya Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4, karena jika seorang yang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam atau yang menyiram, ya, adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, sebuah gereja yang penuh dengan karunia roh pada saat itu. Tetapi saudara, mereka mengalami krisis kedewasaan rohani yang sangat-sangat serius di dalam setiap hidup mereka. Saudara, apa masalah utama mereka di pasal yang ketiga ini? Saudara, masalah utama di pasal yang ketiga yang tadi kita baca, masalah mereka jemaat-jemaat di Korintus main kubu-kubuan. Bapak Ibu Saudari tahu ya, main kubu-kubuan. Saudara, mereka mengkultuskan figur. Ada yang mengkultuskan ya Apolos, ada yang mengkultuskan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan Paulus, dan lain sebagainya. Jadi mereka main kubu-kubuan, sama seperti hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, aliran-aliran Kristen itu main kubu-kubuan, mendukung pak pendetanya masing-masing, ya, mendukung doktrin gerejanya masing-masing. Main kubu-kubuan, kubu Katolik, kubu Protestan, kubu karismatik, kubu Pantekosta, kubu Bala Keselamatan, kubu dan lain sebagainya, Advent, ya Bapak Ibu Saudara, pokoknya sebagainya. Main kubu-kubuan kita semua, ya, dengan kita mendirikan aliran-aliran ini, ya, semua mengatasnamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, dalam aliran-aliran mereka tidak ada yang tidak mengatasnamakan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat itu jemaat Korintus ada kelompok yang berkata, aku dari golongan Paulus. Karena Paulus pendiri gereja mereka pada saat itu. Ada lagi kelompok yang berkata, aku dari golongan Apolos. Karena Bapak Ibu Saudari, Apolos itu adalah orator yang sangat ulung, ya. Saudara, ketika dia berkhotbah, dia sangat ulung, sangat pintar, sangat karismatik. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Apolos. Apolos juga banyak pengikutnya. Lalu juga ada yang berkata, aku dari golongan Kefas, dari golongan Petrus. Aku ini pembawa pesan mula-mula, karena dari Petrus, Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, rasul mula-mula. Makanya kan ada gereja, Bapak Ibu Saudari, kembali ya ke mula-mula. Semua senang yang mula-mula, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dan Paulus itu menegur mereka dengan keras di ayat yang ketiga. Karena kamu itu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi
dan bahwa kamu hidup ya secara duniawi atau manusiawi. Saudara, perhatikanlah kalimat dari Paulus bahwa fanatisme terhadap figur, ya, fanatisme terhadap figur manusia, saudara, itu adalah tanda kekanak-kanakan rohani dan kedagingan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, Paulus menutup kalimat itu di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, kata Paulus, bukan yang menyiram, melainkan yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan itu. Saudara, dari perikop ini, ya, dan tentunya dari realita kehidupan kita semua, yang tadi saya bilang main kubu-kubuan, bukan hanya ada di zaman Petrus, di zaman Paulus, di zaman Bapak Ibu Saudari Apolos, tetapi sampai di zaman kita juga ada main kubu-kubuan, sampai sekarang pun Bapak Ibu Saudari. Makanya saya tidak bangga, ya, saya dari aliran mana, dari gereja mana. Ya, dulu saya di aliran sebelumnya Bapak Ibu Saudari, bahkan ada yang bilang I love my church, ya. I love my church, Bapak Ibu Saudari. Ya, tentunya gereja rindu supaya umat itu setia lewat gereja di mana mereka sebagai hamba Tuhannya untuk datang kepada Tuhan lewat gereja tersebut. Makanya ya Bapak Ibu Saudari, tagline-nya I love my church. Tapi saudara, umat itu lupa bahwa pemilik gereja itu bukan Bapak pendetanya. Pemilik gereja adalah Tuhan Yesus, bukan Bapak pendetanya. Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama ya 3 kebenaran ini yang memerdekakan setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, manusia itu hanyalah alat. Ingat baik-baik, manusia itu adalah alat. Allah adalah sumbernya. 1 Korintus 3 ayat 5 dan 7 dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya? Apakah pastor Deso itu? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, Paulus menggunakan kata Yunani diakonos, pelayan, ya, atau pelayan meja sebenarnya. Saudara, dalam budaya Yunani pada saat itu, seorang pelayan meja itu bukanlah sosok yang dikagumi. Ya, seorang pelayan meja bukanlah sosok yang dimintai tanda tangan. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, nggak seperti sekarang kan? Kalau pendeta terkenal, foto dong, foto. Kalau perlu tanda tangan Bapak Pendeta. Ya kalau sekarang kan foto supaya bisa dimasukin medsos Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada zaman itu pelayan meja atau diakonos itu, mereka hanya membawa makanan dari dapur ke meja pembeli, Bapak Ibu Saudari. Itulah arti kata pelayan, ya, diakonos, pelayan meja. Jadi Bapak Ibu Saudari, siapa yang memasak makanan itu? Tentunya bukan pelayan itu. Yang masak makanan itu adalah koki. Ya, koki itu adalah Allah sendiri. Dan siapa yang memberikan mereka kehidupan? Saudara, yang memberikan kehidupan juga Allah sendiri. Dan Paulus dan Apolos sekali lagi hanyalah pelayan yang membawakan makanan spiritual kepada jemaat itu. Yang punya makanan itu Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, yang memberi kehidupan itu juga Allah. Bukan Paulus, bukan Apolos. Kalau saudara tadi ada yang berkata, kamu, ya tadi ada yang berkata di kolom komentar, kamu sekolah tinggi-tinggi bodoh menyembah manusia. Atau mungkin ada yang berkata kamu tuh pengikut Paulus dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saya jelaskan Bapak Ibu Saudari, Paulus dan Apolos itu juga hanyalah pelayan yang membawa makanan spiritual kepada jemaat pada saat itu. Termasuk Bapak Pendeta saudara di masing-masing. Saudara, kita semua adalah pelayan yang membawa makanan spiritual kepada jemaat. Yang paling penting Bapak Ibu Saudari bukan kitanya, tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudari Allahnya. Yang paling penting yang memberi kehidupan itu Allahnya sendiri. Bapak Ibu, ketika kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan makan makanan yang sangat lezat di restoran, saudara kepada siapa saudara berterima kasih? Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lagi makan di restoran yang lezat, ya, restoran bintang 3, bintang 5, ya, sekali makan bisa jutaan, bisa belasan juta anggaplah. Saudara, dan makanannya lezat Bapak Ibu Saudari di restoran tersebut. Kepada siapa saudara berterima kasih? Bapak Ibu Saudari,
Apakah saudara menyembah kepada piring, Bapak Ibu Saudari? Atau saudara menyembah kepada kurir yang mengantarkan makanan itu dalam setiap hidup saudara? Apakah saudara memuja pelayan yang mengantarkan itu dalam setiap hidupmu? Saudara, tentu tidak. Saudara akan memuji koki yang memasaknya. Ya betul, koki. Pemasaknya saudara akan memuji koki itu. Dan saudara, saya mau katakan, kokinya itu adalah Allah sendiri. Kita ini pendeta-pendeta, Bapak Ibu Saudari hanya pengantar saja. Supaya saudara menikmati makanan lezat lewat firman Tuhan yang disampaikan Allah lewat Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan memuji pelayan yang mengantarkan makanan itu. Jangan maniak, jangan mengkultuskan, termasuk kepada saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selebriti atau influencer dengan bakat yang luar biasa. Ya, di dalam setiap hidup mereka, kalau saudara melihat selebriti, influencer, wah mereka jago main sepak bola, mereka jago nyanyi, Bapak Ibu Saudari, bisa main gitar, suaranya indah dan lain sebagainya. Ya, main catur misalkan, waduh, hebat sekali, masih kecil bisa juara catur, Bapak Ibu Saudari. Saudara seorang selebriti atau influencer dengan bakat yang luar biasa. Siapa yang memberi mereka otak? Siapa yang memberi mereka pikiran? Siapa yang memberikan mereka suara? Siapa yang memberikan mereka tubuh? Saudara, yang memberikan itu semua adalah Tuhan, Allah kita. Pendeta atau hamba Tuhan dengan khotbah yang menggelegar dalam setiap hidup mereka. Anggap saja dulu ada namanya Bapak Ibu Saudari Billy Graham. Ya, beberapa pendeta-pendeta yang terkenal pada zamannya. Di zaman kita juga ada hari-hari ini pendeta yang dikenal atau terkenal, Bapak Ibu Saudari. Ya, seperti selebritis. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, khotbahnya menggelegar. Ya, dan Tuhan mengurapi tentunya. Siapa yang memberi hikmat? Siapa yang memberi karunia itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua yang memberi itu adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, peringatan bagi setiap kehidupan saudara dan saya, ketika saudara mengagumi, ya, baik itu wadahnya, alatnya, dan melupakan penciptanya, itu adalah kebodohan spiritual, Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara biarkan kekagumanmu pada piring. Jangan saudara biarkan kekagumanmu, ya, yang seharusnya saudara harusnya bersyukur kepada koki tadi. Ya, jangan biarkan kekagumanmu, Bapak Ibu Saudari, pada piring tanda kutip, yang membuat kita akhirnya lupa bersyukur pada koki yang memberikan makanan kehidupan itu, yang meracik, Bapak Ibu Saudari. Dia koki sang sumber hidup yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Kristus. Saudara, inilah yang pertama. Saudara diingatkan bahwa manusia hanyalah alat, tetapi Allah adalah sumbernya dalam setiap hidup saudara. Saudara, pada saat itu Paulus menguji persepsi jemaat dengan pertanyaan, jadi apakah Paul? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Saudara perhatikan bahwa Paulus memakai, Bapak Ibu Saudari, kata ganti apa di sana, ya. Bukan orang, siapa, bukan, tetapi apa. Paulus seolah berkata secara hakikat spiritual, kami ini apa sih? Kami ini bukan siapa-siapa loh. Lalu ia menyebut diri mereka, Bapak Ibu Saudari, diakonos tadi, pelayan atau kurir. Ya, saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani, ya Bapak Ibu Saudari, kata diakonos itu bukanlah pejabat terhormat. Jadi kalau saudara menemukan kata pelayan, itu bukanlah pejabat terhormat, ya Bapak Ibu Saudari. Melainkan mereka pekerja kasar yang bertugas membawa piring dari dapur ke meja makan, dari piring ke dapur ke meja makan, ya. Dari piring terus Bapak Ibu, dari dapur maksud saya bawa piring terus kemudian ke meja makan. Saudara, makanya Paulus mengatakan, Paulus menanam, meletakkan benih di awal. Ya, lalu kemudian Apolos yang menyiram. Saudara, Apoloslah yang memberi air, perawatan dalam setiap hidupannya. Saudara-saudari, tindakan Paulus dan Apolos, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, itu adalah tindakan lampau yang terbatas atau yang sementara. Sedangkan ketika dia menyebut Allah yang memberi pertumbuhan, saudara, itulah sebuah tindakan yang terus-menerus. Karena yang digunakan Bapak Saudari adalah kata auxano. Ya, auxano itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau belajar auxano atau yang memberi pertumbuhan itu,
Saudara, kata kerjanya itu berarti bahasanya imperfect, yang artinya sebuah tindakan yang terus menerus, sebuah tindakan yang berkesinambungan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi siapa yang menjaga gereja sampai hari ini, dari abad mula-mula sampai sekarang? Bukan Bapak pendetamu, bukan para penginjil-penginjil, juga bukan termasuk Bapak gereja. Dan kita menghormati jasa-jasa mereka Bapak Ibu Saudari. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Ya, dialah yang menjaga gerejanya terus menerus berkesinambungan. Saudara ada atau tidak ada, saya ada atau tidak ada, Allah tetap menjaga gerejanya. Saudara ingat ya, kurir bukanlah koki. Jadi pelayan tidak pernah menciptakan makanan yang dibawanya. Saudara jangan pernah menyembah piring, jangan pernah menyembah kurirnya yang membawakan berkat makanan rohani dalam setiap hidup saudara. Tetapi sembahlah koki yang memasaknya, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, baik si Apolos, baik si Paulus, mereka menanam, mereka menyiram. Ya, mereka tidak punya kuasa menciptakan kehidupan di dalam benih dalam setiap hidup mereka. Hanya Allah saja yang memegang hak prerogatif atas kehidupan spiritual seseorang. Ya, hanya Allah saja. Karena baik Paulus, Apolos, penginjil-penginjil yang saudara kagumi, bapak-bapak pendeta yang saudara kagumi itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua ini terbatas. Tidak punya kuasa untuk menciptakan kehidupan. Hanya Allah saja yang berkuasa Bapak Ibu Saudari. Hanya Allah yang memegang hak prerogatif atas kehidupan spiritual seseorang. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal itu. Ya, manusia hanyalah apa Bapak Ibu Saudari? Alat. Tetapi Allah adalah sumbernya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika saudara sedang belajar Bapak Ibu Saudari ya, jangan memberhalakan figur atau idola hingga saudara melupakan Tuhan. Saudara, yang kedua kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ada bahaya menggantungkan iman pada manusia. Yeremia 17 ayat 5-7. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mulai dari ayat yang kelima. Saudara, mengapa memberhalakan figur itu sangat berbahaya? Karena manusia itu terbatas dan bisa jatuh. Nabi Yeremia menuliskan teguran yang sangat keras di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, mengapa memberhalakan figur itu sangat berbahaya? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu bisa jatuh. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika kita menaruh harapan, standar kebenaran dan iman kita sepenuhnya kepada seorang figur, baik itu idola Bapak Ibu Saudari, baik itu suamimu, istrimu, ya anak-anakmu, siapapun mereka, ya artis K-pop, politisi, pendeta terkenal Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika kita menaruh harapan kepada mereka semua, ya kita sedang membangun rumah di atas pasir, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi nanti ketika hamba Tuhan favorit kalian jatuh di dalam dosa, ketika hamba Tuhan favorit kalian semua tidak bisa berkhotbah lagi, saudara, apakah iman saudara akan ikut runtuh atau tidak? Apakah akan ikut runtuh Bapak Ibu Saudari? Ketika nanti saudara menemukan bahwa hamba-hamba Tuhan favorit saudara jatuh di dalam dosa. Jika iya Bapak Ibu Saudari, itu tandanya iman kita selama ini dibangun di atas pendeta itu, bukan di atas Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika idolamu melakukan tindakan-tindakan yang keji, yang mengecewakan, apakah saudara dan saya akan kehilangan arah hidup? Saudara, ingat ya, manusia itu terbatas, bisa jatuh. Jadi pada poin yang kedua saudara, inilah bahaya kita menggantungkan iman pada manusia. Karena manusia itu terbatas dan bisa jatuh. Dan mengapa memberhalakan figur itu sangat berbahaya? Saudara-saudari yang terkasih, figur populer itu tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Amin. Figur yang kau idolai itu Bapak Ibu Saudari tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan jiwa saudara. Sehebat apapun mereka, seberapa banyak pun followers mereka,
Ya, kalau mereka influencer Bapak Ibu Saudari, saudara, mereka tidak akan pernah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu. Yang setuju katakan amin. Ya, mereka tidak akan pernah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saudara. Seunggul apapun khotbah seseorang, mau itu penginjil, pendeta, dan lain sebagainya, saudara, darah mereka tidak sanggup menyucikan pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menanggung setiap kutuk dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, maka mari, ya, jangan sandarkan imanmu kepada Bapak pendeta favorit Bapak Ibu Saudari, siapapun mereka. Ya, siapapun ini Bapak Ibu Saudari. Karena mungkin saudara punya ya penginjil favorit, Bapak pendeta favorit, apalagi kalau yang suka ngelucu, ya, yang suka ngelawak dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara ingat bahwa figur populer itu tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi itulah bahaya kita menggantungkan iman kita kepada manusia dalam setiap hidup saudara. Dalam Yeremia 17 tadi ayat yang kelima, saudara, terkutuklah ya Arur dalam bahasa Ibrani. Itu mengindikasikan kondisi seseorang yang terisolasi dari sumber kehidupan. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu digambarkan seperti semak gundul di padang ilalang Bapak Ibu Saudari dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Tanpa buah, mereka mudah patah, kehilangan semangat, mereka cepat kering ketika badai panas tiba di dalam setiap hidup mereka. Tetapi di sisi lain Paulus menegur jemaat Korintus Bapak Ibu Saudari, ya, dengan tadi kata manusia duniawi, ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 tadi. Saudara, ini merujuk pada orang percaya yang pertumbuhan rohaninya kerdil, masih bayi rohani. Maka mengkultuskan figur Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lebih mencintai gereja saudara daripada Tuhan saudara, ya, atau saudara mencintai Bapak pendetamu lebih daripada Tuhanmu, Bapak Ibu, itulah indikator utama bahwa kita belum dewasa secara rohani. Karena iman kita masih bersandar pada karisma seseorang. Ya, secara lahiriah kita melihat setiap mata mereka dengan mata Bapak Ibu Saudari setiap kehidupan mereka. Saudara, kita bukan melihat pada Kristus yang tidak kelihatan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saudara, mari, manusia terbaik sekalipun tetaplah manusia. Amin Bapak Ibu Saudari, saudara harus pahami hal itu. Manusia terbaik sekalipun, suka berbuat baik, ya, sempurna sekalipun Bapak Ibu Saudari, tanda kutip, ya, dalam setiap hidupannya, tidak sesempurna seperti Tuhan Yesus tentunya Bapak Ibu Saudari. Tapi saya mau sampaikan, manusia terbaik sekalipun dalam setiap kacamata saudara dan saya, mereka tetaplah apa? Manusia. Saudara, ketika kita menjadikan ya figur, ya, influencer, pendeta, pasangan saudara, pemimpin saudara sebagai fondasi iman saudara, kita sedang meletakkan beban yang tidak sanggup mereka saudara panggul dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ada bahaya kekecewaan nanti. Ketika idola itu jatuh di dalam dosa, ketika idola itu melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudari. Oh, saya dulu suka Bapak Ibu Saudari mengidolakan salah satu tokoh politik di negeri ini. Suka Bapak Ibu Saudari. Tapi sampai satu titik, wah, saya rasa kurang pas. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya, sampai satu titik saya merasa, oh, kurang pas ini. Berarti bukan, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, tapi saya nggak kecewa sih. Ya, dalam setiap kehidupan saya atas setiap pilihan-pilihan saya yang saya ambil beberapa tahun yang lalu, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika nanti idola kita jatuh di dalam dosa, dia melakukan kesalahan, saudara, orang yang mengkultuskan, ya Bapak Ibu Saudari, itu akan mengalami spiritual collapse, ya, imannya itu akan hancur Bapak Ibu Saudari, collapse. Karena Bapak Ibu Saudari, orang yang mereka idolai ternyata jatuh, melakukan kesalahan, entah itu dosanya apapun itu. Saudara, karena mereka tidak pernah benar-benar melekat kepada Kristus. Maka saya selalu sampaikan, kalau saudara doa pagi, ya Bapak Ibu Saudari, bangun jam 4:30, jangan buka yang lain. Saudara masuk ke kamarmu yang saudara bisa penyembahan secara pribadi, berdoalah dari tempatmu yang tersembunyi. Ya, gak perlu nonton siapa-siapa Pak Bu. Saudara, Tuhan rindu supaya saudara datang pribadi kepada Tuhan. Kalau saudara masih bayi-bayi rohani, bolehlah nonton seperti itu. Ya, tetapi kalau saudara sudah dewasa dalam perjalanan iman Kristen saudara, saudara mari, ya, Bapak Ibu Saudari, miliki intimasi secara pribadi dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara.
Dari saya muda saya melatih diri saya, Bapak Ibu Saudara, siapapun pengkhotbah itu, siapapun WL yang datang, saya menikmati hadirat Tuhan bukan karena mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu, saudara mereka juga manusia yang biasa seperti kita semua. Saudara, inilah yang kedua, ya bahaya menggantungkan iman saudara pada manusia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, saya mau mengajak saudara dan saya, Bapak Ibu, hanya Kristus saja satu-satunya teladan kita yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya teladan kita yang sempurna. Dan penyembahan kita mutlak hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pusat penyembahan kita kepada Yesus Kristus. Dalam setiap hidup saudara, kalau saudara mau mengenal Allah yang benar. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Saya bacakan Bapak Ibu Saudari. Kolose pasal 1 ayat 18, Bapak Ibu Saudari, dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama juga dikatakan demikian. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudari, dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, Paulus memberikan teladan sikap hati yang sangat sehat di dalam 1 Korintus ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Saudara, perhatikanlah batasannya. Kita ini boleh menghormati pemimpin, boleh Pak Bu, kita hormat. Saya waktu kemarin bertemu dengan pemimpin rohani saya, Bapak Ibu Saudari, saya salam tangannya, saya cium tangannya Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu dalam rangka saya menghormati pemimpin rohani saya. Saya hormat Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya mengapresiasi setiap karya, setiap khotbah, setiap kepemimpinannya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kami semua. Tetapi kita perhatikan batasannya. Alkitab mengajarkan kita semua untuk menghormati orang tua. Alkitab juga mengajarkan untuk saudara menghormati pemimpin-pemimpin rohani. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 juga berkata demikian. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, ya, Alkitab mengajarkan kita menghormati orang tua, iya. Menghormati setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang bekerja di ladang Tuhan juga iya. Namun ingat, penghormatan kita kepada manusia ada batasnya. Penghormatan saudara kepada manusia ada batasnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, penyembahan kita kepada Tuhan tidak ada batasnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Penyembahan saudara kepada Tuhan tidak ada batasnya. Ada atau tidak ada pemimpin itu tokoh idolamu dalam setiap hidupmu, saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan Bapak Ibu Saudari tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Kristus adalah satu-satunya teladan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dalam Kolose 1 ayat 18 Kristus disebut Bapak Ibu Saudari yang memegang tempat pertama, yang terutama dalam segala sesuatu. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama tadi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kata pengikut di sini Bapak Ibu Saudari itu menggunakan kata mimetes dalam bahasa Yunaninya ya Bapak Ibu Saudari. Ya, artinya Paulus lagi mau menegaskan, tirulah aku ya, hanya sejauh garis hidupku mencerminkan Kristus. Tirulah aku. Kalau hidupku ya, sejauh hidupku Bapak Ibu Saudari atau sejauh garis hidupku mencerminkan Kristus. Jadi saudara, peniruan terhadap manusia juga bersyarat kondisional. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia sudah tidak mengikuti Kristus dalam hidupnya, ya kita tidak mengikuti Bapak Ibu Saudari.
Tetapi sedangkan kita, penyerahan kita kepada Kristus itu bersifat mutlak, unconditional. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan ini, kita tetap menyembah kepada Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Alkitab itu mengajarkan supaya kita menghormati pemimpin rohani. Tetapi ada garis, Bapak Ibu saudari, ya, garis yang tegas, garis batas yang tegas antara kita mengapresiasi, menghargai, atau kita adore, ya, menyembah, ya Bapak Ibu saudari, mengkultuskan. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita kultuskan? Hanya Yesus Kristus saja. Saudara harus ingat baik-baik, ya, mengapresiasi, menghormati pemimpin siapapun mereka, tetap kita hormati sebagai pemimpin kita, termasuk Billy Graham, tokoh-tokoh yang hebat pada zamannya, Bapak Ibu saudari, bapak-bapak gereja, kita hormati Bapak Ibu saudari. Kita mengapresiasi. Tetapi ingat Bapak Ibu saudari, penyembahan kita harus melampaui doktrin dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus itu tidak tergantikan. Tidak ada pernah manusia yang pernah disalibkan untuk dosa saudara dan saya. Maka jangan berikan hati saudara, jangan berikan perhatian saudara atau rasa takjubmu saudara kepada siapa itu, termasuk sama Cristiano Ronaldo, sama Messi, Bapak Ibu saudari, ya. Saudara, ayo Bapak Ibu, jangan berikan hati, jangan berikan kesetiaan kita dan rasa takjub kita semua kepada hal-hal yang bersifat tergantikan itu. Tetapi biarlah Bapak Ibu saudari, hanya kepada Kristus saja kita berikan hati kita. Hanya kepada Kristus saja kita berikan kesetiaan kita. Dan takjubnya kita melihat keindahan pemandangan alam semua. Saudara, rasa takjub kita berikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, itulah yang ketiga. Hanya Kristus satu-satunya teladan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saudara, mari kita periksa hati kita semua pagi hari ini. Saudara, kalau saudara penghormatan saudara sehat secara Alkitab, fokus utama saudara teladani karakter Kristus yang ada di dalam diri orang tersebut. Saya mengagumi beberapa pendeta yang saya kenal dalam setiap hidup saudara. Ya, dalam hidup saya. Saya kagumi Bapak Ibu saudara. Saya meneladani karakter Kristus yang ada dalam setiap diri orang tersebut, Bapak Ibu saudari. Mau mereka pendeta terkenal, saya juga punya abang rohani, Bapak Ibu saudari, yang saya juga kagumi, yang saat ini tinggal di Batam, Bapak Ibu saudari. Bukan di kota, bukan di Jakarta, tapi ada di Batam, Bapak Ibu saudari. Saya mengakui dialah yang menyeburkan saya, Bapak Ibu saudari, untuk menjadi hamba Tuhan, sehingga saya punya panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya meneladani karakter Kristus yang ada dalam diri orang-orang tersebut. Ya Bapak Ibu saudari, itulah fokus utama kita. Ya, kalau saudara penghormatan saudara sehat kepada para pemimpin-pemimpin rohani, ya seperti itu, fokus utamanya teladani karakter Kristus yang ada dalam diri orang tersebut. Jangan mengagumi personalnya, jangan mengagumi gayanya, saudara ikut-ikutan gayanya. Jangan mengagumi karismanya, Bapak Ibu saudari, itu berbeda. Ya Bapak Ibu saudari, kalau saudara fokus utamanya mengagumi personalnya, gayanya, karismanya, ya itu jadi salah dalam setiap hidup saudara. Itulah pemberhalakan. Saudara, penghormatan yang sehat, Bapak Ibu saudari, kita juga berani menegur, ya, menegakkan kebenaran dengan kasih jika figur tersebut menyimpang dari Alkitab. Ya, kita berani menegur dengan kasih. Ya, jangan saudara membela secara membabi buta. Bapak Ibu saudari, itu namanya loyalitas buta dalam hidup saudara. Saudara memaklumi dosa, ya, sehingga figur tersebut Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, tapi dosa itu Bapak Ibu saudari tidak bisa kita maklumi. Ya, saudara, kalau kita mau penghormatan yang sehat, saudara, ya kita mungkin kecewa secara manusiawi. Tetapi kalau mereka jatuh seandainya, Bapak Ibu saudari, ya iman kita tetap kepada Tuhan. Ya, kita tetap teguh, kita tidak tergoyahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi mereka yang kecewa dengan figur-figur tersebut, saudara, mungkin iman mereka jadi murtad, mereka jadi pasangan, mereka jadi meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja karena idolanya jatuh dalam hidup mereka. Saudara, maka mari usahanya saudara mau mengalami ya, dari menghormati yang sehat dalam setiap hidup saudara. Saudara, kagumilah karya Tuhan ya melalui manusia itu. Tapi Allah yang dipermuliakan, bukan manusianya yang dipermuliakan. Kalau saudara mengagumi manusianya, saudara, itulah manusia yang dipermuliakan.
Kalau saudara mau mengagumi manusia, saudara tahu ya, kita mengagumi karya manusia itu buat Allah, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Kita mengagumi karya Tuhan atas diri pribadi, lepas pribadi hamba-hamba Tuhan itu. Atas diri orang-orang itu kita mengagumi, misalkan kayak saya, contohnya saya mengagumi Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya juga mengagumi karya Tuhan melalui manusia itu, kerja kerasnya, attitude-nya, latihannya dan lain sebagainya. Istri saya mengagumi sih, saudari. Jadi kemarin Piala Dunia kita bentrok sedikit, Ibu Saudari ya, itu bercanda ya. Tetapi kita tahu kita mengagumi karya Tuhan dalam diri orang tersebut. Wah, sama-sama pintar bermain sepak bola, itu salah satu contoh yang bisa diangkat. Tetapi kita bukan mengagumi manusianya itu sendiri, ya, sehingga manusia itu yang dipermuliakan dalam setiap hidup saudara. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan hari ini? Maka mari saudara reposisikan hati kita semua. Artinya ayo kita tata kembali hati kita, ya. Ayo kita tempatkan kembali hati kita kepada tempat yang benar. Reposisikan hati saudara. Saudara, turunkan semua figur manusia dari tata hati kita semua. Kita turunkan, Bapak Ibu Saudara. Jika ada influencer, jika ada selebriti, jika ada hamba Tuhan yang menyita perhatian saudara, menyita pikiran saudara, melebihi pengabdian saudara kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara, kita bertobat hari ini. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari bereskan, Bapak Ibu Saudari, hal ini. Kurangi mengkonsumsi konten-konten yang membuat kalian makin terobsesi pada kehidupan orang lain. Dan akhirnya saudara makin malas membaca Alkitab. Saudara, kurangi itu semua. Ya, reposisikan hati kita semua. Bapak Ibu, mari bersama-sama tempatkan kembali, tata kembali hati saudara. Bukan manusia sebagai pusat penyembahan kita, tetapi Tuhan sendiri. Saudara, yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan firman ini melalui kehidupan kita hari ini? Saudara, kembalikan ketakjuban kita, wonder itu dalam bahasa Inggrisnya, hanya kepada Kristus. Ya, kembalikan ketakjuban saudara dan saya hanya kepada Kristus. Mengapa kita mudah terpukau oleh manusia? Saudara, karena kita sudah kehilangan ketakjuban kepada Allah, makanya kita terpukau. Misalkan saya juga salah satu terpukau sama Elon Musk, Bapak Ibu Saudari, yang bisa menciptakan satu pesawat sampai ke luar angkasa, Bapak Ibu Saudari. Saya terpukau dengan ilmu yang dia miliki. Ya, Bapak Ibu Saudari, kok bisa ya manusia seperti itu? Sedangkan kita, Bapak Ibu Saudari, masih saling sesat menyesatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Bapak Ibu, mengapa kita mudah terpukau oleh manusia? Karena kita mungkin sudah kehilangan ketakjuban kepada Allah. Kita lebih terpukau oleh konser musik daripada kehadiran Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita semua. Kita lebih terpukau oleh ketampanan, kecantikan, kekayaan dari figur publik tersebut daripada keindahan salib Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari saudara kembalilah membaca Alkitab. Pandanglah betapa dahsyatnya kasih Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan betapa indah kebenaran Kristus. Betapa megahnya nanti kerajaan Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika Kristus membesar di mata kita semua, maka manusia otomatis itu akan mengecil, ya, ke porsi yang seharusnya. Bukan manusia yang membesar, ya, bukan takjub kepada manusia, tapi takjub kepada karya salib Kristus. Itulah yang semakin membesar di mata rohani kita semua. Bapak Ibu, mari kembalikan ketakjuban itu hanya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, ingatlah formula di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Setiap kali kalian diberkati oleh seorang pemimpin, pengkhotbah, penginjil, siapapun mereka, pendoa dan lain sebagainya. Setiap kali kalian kagum pada bakat seseorang, siapapun mereka, bisikan dalam hati kita semua. Yang penting bukanlah yang menanam, bukan juga yang menyiram. Terima kasih ya Tuhan untuk alat-Mu ini. Ya, kita semua hanya alat Tuhan. Saudara bisa katakan itu. Tetapi Engkaulah Sang pemilik pertumbuhan dan kehidupan di dalam setiap hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudari, ingatlah formula di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi saya mau tutup, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, ya tadi saudara ingat, evaluasi ulang konsumsi media sosial juga. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan terlalu banyak
nonton kehidupan influencer saudara, selebriti, atau debat antar pendeta favorit media sosial saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak perlu hal-hal seperti itu. Saudara, luapkanlah kecintaan saudara untuk bersekutu secara intim dan Tuhan dalam doa-doa pribadi saudara. Ya, jika ada akun atau sosok idola yang membuat kita makin konsumtif, makin suka menghakimi orang lain, makin dingin terhadap Alkitab, mendingan saudara unfollow. Ya, mute ya selama 30 hari. Gunakan waktu itu untuk membaca Alkitab Bapak Ibu Saudari, merenungkan karakter Kristus sehingga karakter Kristus itu hadir dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari tips berikutnya, bangun keterikatan langsung pada firman. Bukan sekedar apa kata pendeta. Ya, nanti pendeta bilang amin, kita bilang amin. Pendeta bilang amin, amin. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara, kita bangun keterikatan bukan kepada Bapak pendetanya, tapi kita membangun keterikatan kita langsung kepada firman. Saudara, banyak dari kita gampang mengkultuskan figur karena kita malas membaca Alkitab. Ya, kita hanya mengandalkan makanan yang sedang dikunyah oleh pengkhotbah favorit kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, jadilah seperti jemaat Tiberia dalam Kisah Para Rasul 17 yang dipuji karena mereka memeriksa Alkitab mereka setiap hari. Untuk apa? Untuk menguji apakah yang diajarkan itu benar atau tidak. Apakah benar Bapak Pendeta itu naik turun naik turun naik surga, Bapak Ibu Saudari? Atau benar Bapak Ibu Saudari, Bapak Pendeta itu masuk neraka dan lain sebagainya, melihat penglihatan di sana dan lain sebagainya. Saudara, benar atau tidaknya kita tidak akan pernah tahu. Cek Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara malas membaca Alkitab, maka saudara akan jadi ikut-ikutan ke sana kemari. Saudara, kita hanya mengandalkan Bapak Ibu Saudari Tuhan dalam setiap kehidupan kita melalui firman Tuhan. Jadi jangan pernah menelan mentah-mentah ucapan seorang figur, ya Bapak Ibu Saudari, figur publik atau pemimpin rohani, tanpa saudara mencocokkan dengan kebenaran Alkitab. Tanpa saudara mencocokkannya dengan kebenaran firman Tuhan, maka belajarlah menikmati Alkitab Bapak Ibu Saudari secara pribadi. Kalau saudara terberkati dengan channel ini, saudara tahu bukan karena saya tetapi karena firman yang dibagikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bangun keterikatan langsung kepada firman. Ya, kalau saudara mengagumi Bapak Pendetamu, saudara mengagumi misalkan pemimpin rohani atau saya misalkan Bapak Ibu Saudari, saudara ubah rasa kagum saudara menjadi doa para pemimpin-pemimpin kita. Ya, daripada saudara memuja ya Bapak Ibu Saudari ini kasih atau saudara menuntut kesempurnaan dari pemimpin yang sebenarnya juga tidak sempurna mereka semua, atau saudara menuntut kesempurnaan dari orang tua, ya pasangan Bapak Ibu Saudara atau figur-figur yang kita kagumi. Saudara sadarilah bahwa mereka adalah manusia yang biasa. Manusia juga yang sangat rentan terhadap godaan. Jadi setiap kali saudara terasa terberkati atau merasa diberkati oleh pelayanan seorang hamba Tuhan, atau seorang pelayanan guru penginjil, saudara terinspirasi dengan seseorang, saudara stoplah mengagumi karismanya secara berlebihan. Biasa saja. Ya, sebaliknya Bapak Ibu Saudari, ucapkanlah doa. Ubah rasa kekaguman saudara menjadi doa bagi para pemimpin-pemimpin saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Misalkan kayak gimana, Tuhan, terima kasih untuk pesanmu melalui beliau. Lindungilah dia Tuhan dari kesombongan. Jaga keluarganya dari dosa. Biarkan hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan Bapak Pendetaku. Ya, doakan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mari. Dan saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada akhirnya ingatlah satu hal ini. Manusia itu adalah wadah yang bisa pecah. Tetapi Kristus adalah air hidup yang tidak pernah habis dalam setiap hidup kita semua. Saudara, jangan pernah habiskan hidupmu untuk mengejar bayangan manusia yang kelak pun akan berdebu. Ya, sampai kamu dan saya melupakan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kagumilah manusia secukupnya saja, secukupnya Bapak Ibu Saudari. Ya, kita menghormati pemimpin rohani secara wajar. Ya, saya mencium tangan pemimpin rohani saya ketika saya ketemu dengan beliau, Bapak Ibu Saudari. Itu tanda saya menghormati beliau dengan tulus dari hati saya, Bapak Ibu Saudari. Ya, artinya saya perlu belajar banyak dari setiap kehidupan beliau yang menghidupi kehidupan Kristus. Ya, saya menghormati pemimpin rohani yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saya juga, tetapi secara wajar. Saudara, tetapi kalau ngomongin hati, saudara berikanlah seluruh hatimu.
berikan sembahmu, berikan hidupmu hanya kepada Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sebab ketika semua panggung dunia ini, saudara, itu diruntuhkan. Ketika semua figur populer terlupakan di dalam setiap hidup saudara, hanya ada satu nama yang tetap berdiri. Dan itu nama itu Bapak Ibu Saudari, ya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan nama itu saudara kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarlah kebenaran ini memperlengkapi setiap hidup saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara jangan memberhalakan figur ataupun idola lagi. Kejarlah Bapak Ibu Saudari Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jangan melupakan Tuhan karena saudara memberhalakan figur dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini hati kami begitu mudah terpesona oleh ciptaan, namun dingin dan tawar terhadap Sang Pencipta dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami jika kami lebih sering mengagumi karisma manusia daripada takjub pada pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan, kami mencabut kembali setiap kekaguman kami yang berlebihan kepada manusia, kepada aliran, kepada gereja dan lain sebagainya. Dan itu menjadi berlebihan sehingga telah menjadi berhala dalam hati kami. Tuhan, kami turunkan semua figur manusia dari tata hidup kami semua. Ya, kami kembalikan Engkau sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan atas setiap jalan kehidupan kami. Bapa, beri kami hati yang bijak untuk menghormati sesama kami. Tetapi berikan juga kami hati yang hanya menyembah kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Ya, hanya kepada Engkau. Tuhan, tancapkanlah dalam iman kami di dalam setiap batu karang firman-Mu. Sehingga ketika manusia mengecewakan kami, siapapun mereka, iman kami tidak akan pernah goyah sedikit pun. Biar hidup kami Tuhan mulai hari ini tidak lagi mengejar pandangan manusia, melainkan setiap hidup kami semua mengejar perkenanan-Mu saja setiap hari. Tuhan, kami rindu menjadi berkat bagi sesama kami. Sebelum Tuhan kami menutup mata kami, Bapa, jadikan kami selalu saluran berkat Tuhan. Kami tulus rindu mau mengasihi Engkau. Kami tulus rindu untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia kami. Bapa, pakailah channel ini, pakailah pelayanan dari channel Pastor Deso menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menolong setiap orang-orang kecil, untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang mungkin Tuhan tidak dipandang oleh manusia lain. Bapa, berkati setiap kami semua. Ajar kami semua juga ikut mendukung dan menyertai segala pekerjaan-Mu. Terima kasih. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, diberkati oleh karena Tuhan. Cucu-cucumu, kakek nenekmu, opa omamu diberkati. Menantu-menantumu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap bisnis usahamu. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu terpelihara. Setiap hubunganmu, studimu, Tuhan rahmati di dalam nama Yesus. Bahkan kesehatanmu Tuhan jaga sempurna. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kita semua. Dan biarlah setiap firman Tuhan, saudara, itu sebagai pesan setiap hari yang saudara tancapkan di dalam setiap hati dan jiwa saudara. Dan firman itu biar boleh terus menyegarkan dan membersihkan jiwamu setiap hari. Sehingga saudara semakin mencintai Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia yang membawa kita semua kepada penyembahan yang benar kepada Bapa kita semua yang di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Bapak Ibu Saudari, biarlah saudara bisa tulis di dalam setiap kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, ya biarlah setiap hidup saudara boleh diberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Ya, saya percaya hari ini jiwa kita disegarkan, jiwa kita dibersihkan oleh firman Tuhan, dan iman kita semua dikuatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, hati kita dibaharui, dan tentunya masa depan kita selalu ada di dalam Tuhan. Ya, di dalam tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa katakan, aku diberkati, ya, untuk menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah setiap kebenaran ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada.
Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman semua yang telah selalu mendukung pelayanan channel Pastor Deso. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat komentarnya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat gift, super chat, super thanks, dan apapun yang saudara sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, bahkan juga buat setiap persembahan yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Saudara, baik donasi, baik support, kolekte, ya, persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, investasi buat misi. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan yang telah mendukung, ya, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Terima kasih buat kesetiaan saudara yang telah mendukung channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Bapak Ibu Saudari yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan lewat setiap pemberian-pemberian terbaik saudara dan saya. Bapak Ibu, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Sekali lagi, ada persembahan syukur hari ini, di mana saudara, persembahan ini melatih saudara untuk mengungkapkan syukur saudara, kasih saudara atas kebaikan Tuhan setiap hari. Maka kita bersyukur atas setiap persembahan ini setiap harinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, di mana saudara dan saya selalu belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Bagaimana saudara memberikan 100% buat Tuhan, tapi saudara tidak pernah belajar memberikan 1/10 atau mengembalikan 1/10 dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, kita belajar mengembalikan milik Tuhan per periode waktu, per minggu, per bulan, dan lain sebagainya. Ya, dan persembahan yang ketiga, saudara, adalah persembahan misi. Ya, persembahan misi itu khusus untuk mendukung Bapak Ibu Saudari. Jadi kita punya rumah pengharapan bagi yang kecil, ya, House of Hope for the Little, Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi saudara, jadilah yang mitra kasih dalam pelayanan di channel Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah lewat setiap rumah pengharapan bagi yang kecil atau House of Hope for the Little, ya Bapak Ibu Saudari, rumah pengharapan bagi setiap tangan-tangan atau bagi orang-orang kecil, bagi yang kecil. Bapak Ibu Saudari, kehidupan pelayanan di channel Pastor Deso bisa menjadi berkat, ya. Mari kita bersama-sama menjadi berkat, bersama-sama dapat mengubah setiap masa depan tangan-tangan kecil ini, Bapak Ibu Saudari, atau orang-orang kecil dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, biarlah kita boleh bersama-sama membangun misi dalam rumah pengharapannya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, saya berdoa, biarlah bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan dukungan-dukungan untuk misi ini, untuk rumah pengharapan ini, Bapak Ibu Saudari, tentunya ditujukan mungkin kalau ada anak-anak yang kurang mampu, kita bisa membantu. Ya Bapak Ibu Saudari, atau keluarga-keluarga yang tidak mampu, saudara, ada dukungan kasih dari channel Pastor Deso pada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan saudara, lewat rumah misi pengharapan, Bapak Ibu Saudari, ada gerakan kasih kita, ya, sebagai gerakan orang tua asuh. Ya, kalau saudara rindu, Pastor, saya rindu Pastor untuk membiayai anak-anak sekolah, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa WA kepada saya nanti, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu menjadi, ya Bapak Ibu Saudari, orang tua asuh bagi setiap anak-anak yang saya temukan di gereja ataupun di sekitar pelayanan kami. Tentunya diseleksi ketat, ya Bapak Ibu Saudari, anak-anak yang kita bantu, kita dukung, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup mereka. Dan bagi Bapak Ibu Saudari, mungkin Pastor saya rindu untuk 1 anak atau 2 anak atau 3 anak, ya, yang saudara mau rindu dukung setiap bulannya dalam setiap hidup saudara. Dan lewat setiap rumah pengharapan ini, Bapak Ibu Saudari, tentunya kita juga rindu membangun rumah Tuhan dan rindu membangun sekolah dimulai dari TK, Bapak Ibu Saudari. Kita membangun generasi ke depan supaya mereka boleh terus mencintai Tuhan lewat setiap kehidupan kita semua, ya Bapak Ibu Saudari. Jadilah berkat dimanapun saudara. Jadi itulah 3 jenis persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan itu semua, saudara dapat memberikan lewat bio profil saya di TikTok Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari. Di sana ada BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena, Ibu Gembala, atau saudara lewat sosial bus, ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara mungkin punya metode ketiga yang lebih memudahkan saudara, silakan. Kalau itu pun Roh Kudus menggerakkan hati, itu pertama. Yang kedua, kalau saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudari rindu bermurah hati. Karena selama ini saudara sudah terlalu pelit dalam setiap hidup saudara. Dan saudara yang ketiga ini, saudara belajar bermurah hati. Karena hatimu selalu terbuka dulu. Kalau kita memberi, saudara selalu takut, selalu khawatir, ya, selalu saudara merasa kekurangan. Tetapi ketika saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jadi rindu belajar bermurah hati. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari, dukungan-dukungan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu curhat, saudara rindu konseling, saudara rindu didoakan, Bapak Ibu Saudari jangan lupa saudara bisa menghubungi nomor saya di 0851 7529 2029. Saudara, kadang beban hidup itu terasa terlalu berat ya untuk dipikul sendirian. Jadi di channel Pastor Deso Ministry kami hadir bukan sekedar konselor, tapi kami hadir sebagai sahabat yang siap mendengar setiap lembar kisah hidupmu tanpa penghakiman. Ya Bapak Ibu Saudari, kami tidak mau menghakimi masa lalu saudara. Saudara mungkin pernah begini begitu di masa lalu saudara. Tetapi kami rindu saudara kita bersama-sama mengakhiri hidup kita dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika kalian butuh teman bicara, jika saudara butuh bimbingan iman, saudara atau saudara rindu didoakan atau sekedar ruang untuk menumpahkan isi hati saudara, saudara jangan ragu untuk menghubungi nomor saya. Nanti di nomor itu, saudara nanti kebanyakan ibu gembala yang akan chat, ya, yang akan juga Bapak Ibu Saudari mendoakan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau nanti ada waktu-waktu di mana saya perlu voice chat Bapak Ibu Saudari atau langsung mendoakan, saya telepon, saya akan telepon Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara bisa menghubungi sekretariat untuk atur waktunya ya Bapak Ibu Saudari. Percayalah kisahmu aman ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, kisah saudara terjaga, rahasia saudara terjaga, hati saudara didengarkan. Sekalipun saya bawa kisah itu, saudara saya tidak sebutkan nama, yaitu etika pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara tahu bahwa, oh ya, walaupun mungkin ada kisah-kisah ya dalam setiap kehidupan jemaat yang saya bawa dalam khotbah, Bapak Ibu Saudari, tapi saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun orang-orang tersebut. Tapi kisah-kisah itu akan menjadi pembelajaran yang baik, yang bagus. Ya Bapak Ibu Saudari. Itu yang namanya sebuah etika ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mari kita berjalan bersama-sama dalam setiap hidup saudara karena saudara tidak pernah sendirian. Jangan ragu ya untuk menyapa di nomor tersebut. Kalau saudara bingung nomornya tadi terlalu cepat, lihat di deskripsi video di YouTube. Saudara bisa lihat di sana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti malam jangan lupa saudara ada program Bersih Jiwa Menyegarkan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Sabtu jam 7 malam. Doakan ya nanti yang hari Sabtunya biasanya Bapak Ibu Saudari banyak kegiatan pelayanan. Tapi doakan supaya Sabtunya saya juga bisa malamnya. Tapi nanti malam ya kemungkinan besar bisa. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang mau kembali untuk merenungkan firman Tuhan di channel ini, silahkan saudara bergabung kembali. Setiap Kamis dan Sabtu jam 7 malam ya. Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua loh ya. Yang ikut mendukung selalu ya dengan kesetiaan kalian, dengan kehadiran, tap-tap layar, dengan gift. Ya dengan super chat, super thanks, juga buat setiap persembahan kalian semua yang saudara selalu berikan lewat channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap keluarga, bapak ibu, suami, istri, anak-anak, ya rekan-rekan, sahabat-sahabat, dukung selalu ya channel Pastor Deso jikalau saudara terberkati. Kalau saudara tidak terberkati, saudara misalkan saudara bersungut-sungut, wah kalau saya ngomongin persembahan, saudara misalkan hati saudara galau. Wah ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya begitu dan lain sebagainya. Saudara bersungut-sungut dalam hati. Lebih baik saudara nggak usah memberi. Maka saudara, pemberian kita bukan dari hasil sungut-sungut. Pemberian kita hasil dari ucapan syukur. Pemberian kita hasil daripada komando Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso, semua yang saya sampaikan bukan bersifat kewajiban. Semua yang saya sampaikan di channel ini bersifat ajakan. Semua sukarela. Saudara mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan, mau menghidupi, itu juga sukarela. Ya saudara mau memberi atau tidak, itu juga sukarela. Karena manusia itu diberikan kehendak bebas. Tuhan saja tidak bisa Bapak Ibu Saudari ya supaya mencondongkan hati saudara kepada Dia. Apalagi saya sebagai manusia. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan saja tidak bisa membuat saudara seperti robot. Dia memberikan kehendak bebas. Itulah spesialnya manusia. Tapi doa saya di tengah-tengah kehendak bebas itu, saudara dan saya selalu memilih yang benar. Selalu saudara dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka hidupmu pasti tidak pernah sia-sia. Maka hidupmu pasti selalu ada penyediaan-penyediaan khusus daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Yang selalu Bapak Ibu Saudari mendukung, menyertai segala pekerjaannya. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan yang sudah bersama-sama dari Indonesia. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Terima kasih teman-teman semua yang dari Singapura, dari Malaysia, terima kasih. Terima kasih yang juga dari Hong Kong, dari Taiwan, dari China, terima kasih. Buat teman-teman semua dari Brunei, Tuhan memberkati. Dari California juga ada beberapa, dari Australia juga ada beberapa. Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Buat teman-teman semua yang sudah ikut bergabung
di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, jangan lupa kalau saudara rindu menonton channel Pastor Deso, saudara tontonlah setiap pagi jam 7:30 pagi. Kalau saudara rindu ibadah, ya Bapak Ibu Saudari ada ibadah minggu kami jam 7 pagi dan jam 5 sore itu online. Ya kalau saudara rindu ibadah offline, itu ada jam 10 pagi setiap minggu di kota Depok, Jawa Barat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di sekitar Depok, saudara rindu beribadah, saudara rindu digembalakan, Bapak Ibu Saudari dengan tulus bersama dengan saya, bersama Ibu Gembala, saudara bisa hadir setiap minggu, bisa chat ya ke nomor saya, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya ya dan tick maps-nya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan apalagi ya, itu sajalah ya, kebanyakan nanti. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua, Bu Mesak, Ibu Lili, Ibu Ana, Bu Yuliana, terima kasih Bu Ani, Bu Marta, terima kasih ya. Jenis, terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Sri, Bu Marta Desi, Tuhan memberkati. Pak Hutomo, Tuhan memberkati ya, God bless you. Bu Yoselin, Tuhan memberkati semua teman-teman semua. Bu Lina, Bu Jan, Bu Mesak, Bu Rayatu, ya Tuhan memberkati kita semua ya. Rowley Shop, God bless you, Tuhan memberkati. Bu Magrit, God bless you. Bu Yohana Sembiring, Tuhan memberkati. Bu Rayatu, Bu Suryani, semua banyak kalau disebutkan satu persatu ya. Dari Minahasa Selatan ya. MS Cilumenta, Ibu, Tuhan memberkati. Ya Bu Lina Bujan, Tuhan memberkati. Semangat selalu Bu Acan Lim, Bu Agnes Simba, Bu Mei Mei, Tuhan memberkati dari Jombang hadir, diberkati. Ya God bless you. Meme juga Syantik dari Kupang, Tuhan memberkati. God bless you ya Meme. Q, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya, semua kita, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Rusdeli Pasaribu, Tuhan memberkati. Bu Sunarti dari Malang, Bu Asnia, Tuhan memberkati. Semua teman-teman semua ya. Lon dari Dumai Riau, Tuhan memberkati. A, bersih jiwa menyegarkan. Q dari Sarawak Malaysia. Opung Erlan dari Jakput, Cikarang, Pak David, ya Tuhan memberkati. Bu Eni, semua kita ya Bapak Ibu Saudari, dari Sidoarjo, Bu Uti, Bu Jenti, Tuhan memberkati. Dari Jakarta, Jabodetabek juga Tuhan memberkati ya. Semua teman-teman semua yang sudah hadir, God bless you. Sampai ketemu nanti malam dan besok pagi. Dengan saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.